Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun masih belajar daring di rumah ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu jadi kita bisa belajar tatap muka lagi di sekolah. Mau sekolah tatap muka lagi? Mau tidak? Mau banget ya. Mau, Bu. Ya, berdoa saja semoga pandeminya cepat berlalu ya Allah. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Coba kalau kalian perhatikan orang-orang yang di rumah sakit sana yang sedang terkapar sakit, yang sedang sakit corona, mereka ingin sehat kan? Kemudian perhatikan juga buruh-buruh pabrik di sana. Mereka sibuk tiap hari bekerja, ingin sekali punya waktu luang seperti kita. Kita sekarang sedang menikmati dua nikmat itu, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan rasa penuh syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu ingatkan, cek kembali Google Classroom-nya, barangkali ada yang lupa mengisi presensinya. Langsung aja masuk ke Zoom ya. Kemudian kalau sudah masuk semua, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, KM-nya Falah, silakan pimpin doa dulu. Sebelum melakukan pembelajaran daring ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, Sudah, Bu. alhamdulillah. Ya, Ibu ingin mengecek kerapihannya dulu, kerudungnya dirapihkan, yang rambutnya kelihatan, yang belum disisir, kemudian baju-bajunya dirapihkan supaya terlihat cantik ya, ganteng-gantengnya. Ya, biar semangat belajarnya. Izinkan Ibu menampilkan layar. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin, yaitu masih membahas tentang teks ceramah. Jika minggu kemarin kita mempelajari bagaimana menemukan informasi dalam teks ceramah, maka kali ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks ceramahnya. Dengan kompetensi dasar, menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran Discovery Learning, pendekatan saintifik, metode tanya-jawab, dan penugasan, peserta didik mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah secara cermat, proaktif, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 3.6.1 menganalisis isi dan struktur teks ceramah, 3.6.2 menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, masih ingat nggak siapa tokoh dalam gambar berikut? Karena teksnya tentang ceramah, maka Ibu akan tampilkan tokoh-tokoh ini. Tokohnya yang sangat terkenal nih. Yang pertama, yang memakai kerudung. Perempuan ini tokoh, siapa yang tahu tokohnya? Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Berarti suka ini ya, suka lihat programnya dulu di Indosiar sama di Antv kan? Jargon Mama Dede, kalau jamaahnya mau bertanya, gimana dulu? Gimana? Curhat dong, Mah. Gitu kan? Iya dong. Nah, itu kalau mau nanya jamaahnya harus kayak gitu dulu kalau Mama Dede. Saking fenomenalnya ada di TikTok ya. Oke, yang kedua, tokoh yang kedua ini masih ada programnya di Trans TV tiap jam 5 subuh. Ibu juga suka dengerin. Siapa ini? Yang lincah sekali, energik. Ustadz Maulana, Bu. Ya, pinter. Fala suka lihat programnya? Suka lihat? Jarang. Tapi ya, karena tahu. banyak ustadz yang terkenal ya. Kalian bisa lihat di YouTube juga ada. Kalau ini yang terkenalnya apa? Ciri khasnya kalau Ustadz Maulana. Ngerti nggak? Ya, suka muter. Yang gitu. Jamaah. Jamaah. Ya, ikutin bareng-bareng. Jamaah.
Masuk ke materi selanjutnya. Tujuan ceramah. Ceramah tujuannya dibagi 3. Siapa yang mau bacakan? Yang baru masuk, Mutiara mau bacakan? Boleh, Yang Bu. pertama apa, Mutiara? Yang pertama informatif, yaitu memberi informasi kepada pendengar. Yang kedua? Yang kedua, persuasif, yaitu mempengaruhi atau mengajak pendengar. Yang ketiga, rekreatif, yaitu menghibur pendengar. Iya, bagus ya. Jadi ada 3, informatif, persuasif, dan rekreatif. Nah, mengingatkan lagi materi kemarin, masih ingatkah apa itu ceramah? Ya, kita apa ceramah itu? Masih ingat tidak? Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk banyak orang. Iya, betul. Pintar. Tanya yang terakhir, apakah kalian bisa menyajikan ceramah? Bisa tidak? Nantinya. Siap, bisa Bu. Mau menjadi penceramah? Iya. Nah, Insya Allah. ya, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, untuk menyajikan suatu ceramah, kita harus mempelajari dulu struktur teks ceramahnya dan aspek kebahasaan. Nah, di dalam pendahuluan kita bahas dulu. Pendahuluan ya. Biasanya di dalam pendahuluan itu ada apa? Salam pembuka. Salam pembuka. Iya, ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Nah, setelah pendahuluan pasti masuk ke isi. Ini adalah bagian inti dari suatu ceramah. Bagian ini adalah paparan. Ya, presentasinya paling banyak. Di sini pembicara menguraikan secara rinci dan panjang lebar inti materi yang akan disampaikan. Ada rangkaian argumen, ada ini, bahkan ada fakta-fakta dimasukkan di bagian isi. Terdiri dari apa saja bagian penutup suatu ceramah? Simpulan pendek, apalagi? Permintaan maaf dan Permintaan maaf. Salam Dan penutup. salam penutup. Enggak, Bu. Udah lanjutkan. Nah, kalau tadi struktur, kali ini masuk ke bagian aspek kebahasaannya. Kebahasaan ceramah ada berapa? Coba hitung. Coba lihat. Ada 5. Ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti orang atau biasa disebut Pronomina. kata ganti pronominal. Yang kedua menggunakan kata-kata istilah atau peristilahan sesuai dengan topiknya. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibatnya. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental di sini yaitu pekerjaan yang tak nampak oleh panca indera. Jadi hanya pikiran dan perasaan yang bekerja. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata persuasif. Nah, di sini Ibu punya contoh teks ceramah ya. Teks ceramah singkat, siapa di antara kalian yang mau membacakannya? Nah, itu adalah contoh ceramah singkat ya, yang di dalamnya syarat sudah mengandung struktur yang komplit ya. Sekarang tugas kalian analisislah bagian mana dari teks ceramah tadi yang merupakan pembukaan, isi, dan bagian penutupnya. Berikan juga alasanmu ya. Oke, kita balik lagi ke ceramah yang tadi. Bagian pendahuluannya bagian yang mana? Yang bertuliskan warna hijau, Bu. Iya, pintar. Kenapa itu disebut pendahuluan, bagian pendahuluan? Karena ada salah salah pembuka. Oke, satu orang, siapa yang mau menjelaskan? Kerinita boleh? Karena ada salam pembuka, Ya, yaitu assalamualaikum. Ya, betul, terus? Ucapan penghormatan, yaitu hadirin yang saya hormati. Terakhir ada ucapan syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah. Iya, pintar. Selanjutnya, bagian isi dinyatakan dengan bagian yang berwarna apa? Siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Saya, Bu. Ya, Fala. Saya Bagian yang bertuliskan mana? warna ungu. Iya, kenapa? Alasannya apa dasar pemilihannya? Karena di dalam isi itu ada argumentasi dari tiap-tiap orang dan ada sebab akibat juga, Bu. Iya, karena judulnya sendiri adalah tadi apa? Menuntut ilmu. Di bagian isi dipaparkan penjelasan, ada rangkaian argumen betul tadi dan fakta-fakta pendukungnya. Bagus. Nah, bagian penutup itu dinyatakan dengan warna apa? Siapa yang menjawab? Yang belum coba siapa? Bella, mau Bella? Yang warna apa?
Yang warna merah, Bu. Iya. Dasar pemilihannya apa? Kenapa bagian warna merah disebut penutup? Bagian penutup. Karena terdapat simpulan pendek, permintaan maaf, dan salam penutupnya, Bu. Iya. Kesimpulannya di sini apa? Selama hayat masih di kandung badan, Mari kita selalu menuntut ilmu untuk mengenal Allah. iya, betul. Kemudian bagian itunya apa? Permohonan maafnya ada? Mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan saya. Nah, salam penutupnya? Wabil Wabillahi taufiq taufiq. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. begitu cara menganalisis ya. Ketika kamu baca, kamu analisis lagi menurut strukturnya ya. Oke, lanjutkan. Nah, kalau barusan menganalisis tentang strukturnya, maka tahap selanjutnya analisislah teks ceramah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu tadi yang telah dibacakan berdasarkan kaidah kebahasaannya. Tadi kaidah kebahasaan yang pertama adalah apa? Mengandung apa? Menggunakan pronominal kata ganti orang. Di sini ada nggak contoh pronominalnya? Mana? Yang saya hormati. Saya, Saya itu kata ganti apa? Pertama, ketiga, Pertama. pertama. Kemudian ada kata apa lagi pronominal di sini yang muncul? Kita. Kita. Kemudian hadirin. Pinter ya. Kemudian yang kedua, kebahasaan yang kedua di sini apa? Istilah. Nah, kata istilah. Muncul tidak di sini istilah karena topiknya agama mungkin. Jadi kita cari yang ada istilah topik Yang agama. ukhrawi, Bu. Ukhrawi. Betul. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Muslimin, muslimah. Muslimin, muslimah. Ya, betul. Lanjutkan ya. Yang ketiga, kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ada tidak? Oleh sebab itu, Iya, oleh sebab itu, ya kita. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental ya yang tidak nampak oleh panca indera. Ada nggak di sini? Ada, Bu. Iya, Ada, Bu. apa? Pemimpin. Memimpin. Ada lagi ini? menundukkan. Iya, pinter. Cari yang sebelah sininya. Ada tidak? Banyak ya. Menuntut. Apalagi sekarang lanjutkan. Menggunakan kata persuasif mengajak. Coba analisis. Yang kata persuasifnya ada tidak? Wah, Marilah, pintar. Marilah. Yang udah selanjutnya kalian akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, menganalisis struktur dan kebahasaan ceramah yang berjudul bersyukur. Nanti ada teks ceramah yang berjudul bersyukur. Ibu sudah kirim di Google Classroom, silahkan download. Kalian kerjakan seperti tadi analisisnya, kemudian Ibu kasih waktu 1 jam ke depan. Kalau sudah, foto dan unggah hasil pekerjaan kalian ke Google Classroom. Nah, nanti Ibu akan tayangkan sekilas. Ini adalah contoh teks ceramah bersyukurlah. Nanti akan kalian mengerjakan LKPD-nya. Ibu sudah contohkan di sini tabel analisis struktur. Kalian tinggal memasukkan ke kolom-kolomnya saja. Ya, ini pendahuluan, isi, dan penutup untuk menganalisis struktur. Ini adalah yang kedua contoh tabel menganalisis kebahasaan teks ceramah. Ya. Oke, masuk di akhir kesimpulan. Siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Ke struktur ceramah ada 3. Siapa yang dapat menyimpulkan? Masih ingat tidak? Saya, Bu. Ya, Fala. Struktur ceramah ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan ketiga penutup. Iya, pintar. Kebahasaan ceramah ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan dan menjelaskan? Siapa? Salsa, Bu. Salsabella, silakan. Kaidah kebahasaan teks ceramah ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti orang. Ya, Yang kedua menggunakan kata-kata istilah. ya, Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, kayak Ya. sebab akibat. Terus yang keempat menggunakan kata-kata kerja mental. Yang kelima menggunakan kata-kata persuasif atau yang mengajak. Iya, pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kalian paham apa yang telah disampaikan ya. Alhamdulillah hari ini kegiatannya sudah selesai. Apakah kalian menyenangkan belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apakah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk menambah wawasan, Ibu tugaskan kalian menyimak dan mendengarkan ceramah sebagai literasi kalian, kemudian sebagai bekal juga untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kalian akan mengonstruksi teks ceramah atau menulis teks ceramah. Nanti kita belajar lagi ya, menulis teks ceramah. Nah, untuk mengonstruksi teks ceramah, kalian harus menyimak dulu ceramah-ceramah dari referensi yang lain, supaya nanti paham ya. Pesan Ibu 3M, yaitu apa? Memakai Masker. masker, mencuci tangan, dan menjaga Jaga jarak. jarak. Oke, sampai bertemu minggu depan. Maaf jika ada kesalahan kata.
kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin.